Timnas Indonesia akan bertandang Stadion Midim Vietnam di leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022. Tim asuhan Sinteyong mengemban harapan besar untuk lolos ke partai final setelah di leg pertama di Jakarta Timnas Garuda ditahan imbang tanpa gol oleh The Golden Stars. Meraih hasil yang kurang bagus saat bermain di kandang sendiri tidak membuat sang pelatih Sinteyong merasa khawatir. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin anak asuhnya akan bermain maksimal dan bisa mendapatkan hasil terbaik di pertandingan yang akan digelar pada hari Senin 9 Januari 2023. Timnas Indonesia cukup meraih hasil imbang dengan mencetak gol seperti 1-1, 2-2 dan seterusnya karena ada aturan gol tandang. Meski begitu, tentu hal tersebut tidak akan mudah mengingat Vietnam juga kuat dengan status sebagai tim yang belum pernah kebobolan di Piala AFF tahun ini. Selain itu, supporter fanatik Vietnam juga dikenal fanatik ketika mendukung timnya bermain di kandang. Situasi itu dipastikan bakal menyulitkan Timnas Indonesia dalam misinya mempermalukan Vietnam di depan publiknya. Saya memilih para pemain yang ada saat ini dan sudah bersama selama 1 tahun lebih. Kalian perlu tahu, Timnas Indonesia saat ini bukanlah seperti yang dulu. Secara mental dan fisik, semuanya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi tidak perlu khawatir nanti bermain di kandang Vietnam. Saya akan mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Hasil pertandingan nanti yang akan berbicara. Jadi lihat saja nanti. Mengingat pertandingan melawan Vietnam menjadi laga penting yang menentukan nasib Indonesia, Sinteyong dipercaya akan menurunkan skuad terbaiknya dengan melakukan sedikit perubahan pada formasi di leg pertama di Stadion GBK. Di posisi kiper, Nadeo diyakini masih dipercaya Sinteyong untuk mengawal gawang skuad Garuda. Lalu di lini belakang, Timnas Indonesia masih akan memasang 3 bek tengah yang tampil begitu tangguh dan solid pada leg pertama, yaitu Rizky Ridho, Fahrudin Arianto dan Jordi Amat. Kemudian di sisi sayap, Sinteyong akan mempercayakan Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Asnawi Mangkualam sendiri bekerja luar biasa di leg 1 hingga menyabet status man of the match. Beralih ke lini tengah, Mark Locke dan Rahmat Irianto juga masih akan diturunkan Sinteyong di leg kedua menghadapi Vietnam. Namun, perubahan diyakini akan terjadi di lini serang. Sinteyong masih akan mempercayakan Dendi Sulistiawan dan Yaakob Sayuri, namun ada tambahan pemain lain di lini serang yaitu Witan Sulaiman. Dengan skuad ini, Timnas Indonesia tentunya berharap bisa mencetak gol dan meraih hasil manis di markas Vietnam. Sementara itu, pelatih Sinteyong mengatakan tidak terbebani meski ia harus berhadapan dengan sesama pelatih asal Korea Selatan di babak semifinal. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu mengatakan sentuhan pelatih asal Korea Selatan memang memberikan warna dalam sepak bola Asia Tenggara. Pelatih asal Korea ini akan menciptakan persaingan, pada saat yang sama berkontribusi pada perkembangan sepak bola Korea Selatan dan juga sepak bola Asia Tenggara. Setelah melakukan persiapan matang, Mark Locke dan kawan-kawan akan menjalani leg kedua semifinal Piala AFF melawan Vietnam di Midin National Stadium. Pasukan Sinteyong hanya butuh minimal hasil seri dengan skor 1-1 untuk membukukan jalan menuju final ke-7 sepanjang sejarah. Menariknya, hasil seri dengan skor persis terjadi kala Indonesia terakhir kali main di Midin Stadium. Laga tersebut terjadi pada semifinal Piala AFF 2016. Kendati demikian, hasil seri adalah untuk 120 menit. Indonesia ketika itu datang ke Vietnam bermodalkan kemenangan 2-1 di partai leg pertama Stadion Pakansari Bogor. Gol Stefano Lillipali membuat Garuda unggul 1-0 pada menit ke-54 di hadapan 40.000 orang supporter lawan. Akan tetapi, Vietnam membalas 2 kali dalam 7 menit terakhir. Gol tersebut membuat agregat skor menjadi 3-3. Manahati Lestusen menjadi pahlawan Timnas Indonesia dengan eksekusi penaltinya pada menit ke-96 setelah Ferdinand Sinaga dijatuhkan kiper Vietnam. Hasil itu membuat Garuda lolos ke final lewat keunggulan agregat 4-3 dari Vietnam.